warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. رب زدني علما وسعني في رزقي وبارك لي بما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا بالمؤمنين واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال حسن الفعال يا قائما بالأجوال يموت أمثالك فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. Para jemaah saudara yang dimuliakan Allah, Allah, insyaallah pada siang ini kita akan melanjutkan kembali mengkaji tafsir surat An-Nisa. Kita sampai pada ayat yang ke-82. Berkaitan dengan tadabbur Al-Quran, merenungkan isi kandungan Al-Quran. Yang ayat ini yang dikitopi atau disebut dengan kronologi dari ayat sebelumnya, itu adalah orang-orang munafik. Karena kemarin menginformasikan kisah orang munafik dari awal, lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan siapa yang patuh kepada Allah, siapa yang patuh kepada seorang Rasul, maka sungguh dia patuh kepada Allah. Siapa yang berpaling, maka tidak ada perintah tugas kepada Nabi Muhammad untuk menjaga. Lalu kemudian orang-orang munafik mereka berkomentar, kami patuh. Tapi ketika sudah malam hari, mereka menampakkan apa yang mereka sampaikan di siang hari itu tidak sama lagi. Bilangnya taat, patuh, tapi setelah itu tidak patuh lagi. Oleh Allah, Nabi Muhammad diperintahkan untuk berpaling dari mereka, tidak perlu berkumpul, tidak perlu berinteraksi dengan mereka berlebihan. Kemudian urusan mereka serahkan kepada Allah. Lalu kemudian Allah menyampaikan, afala yatadabbaruna al-Quran, apakah mereka ini tidak pernah mentadabburi Al-Quran? Orang munafik dikitopi, apa yang membuat mereka tidak pernah merenungkan Al-Quran, kandungan isinya Al-Quran. Mestinya kan kalau ukurnya, kalau apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu versi mereka misalnya tidak cocok, tapi coba renungkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Tadabbur itu isi kandungannya resapi. Lalu kemudian antara ayat satu dengan ayat yang lain kemudian dikombinasikan,
dijaminkan. Walau kana min indi ghairillah, andai saja Al-Quran ini, kata Allah, ada datangnya dari selain Allah, lawajadu, pasti mereka akan mendapati di dalamnya ikhtilafan, perselisihan, perbedaan, katsiran, yang tidak hanya sedikit, ya, tapi sangat banyak. Karena kalau karya yang setebal Quran, yang luas seperti Quran, mesti antara satu dan yang lain itu muncul banyak ikhtilaf yang bukan dari Allah. Kalau kita renungkan, orang nulis WA, nulis SMS, atau bikin karya baru satu halaman saja sudah banyak perselisihan, banyak kesalahan. Makanya dalam WhatsApp itu ada fasilitas backing, hapus. Kenapa? Karena ada potensi tulisan manusia itu, buatan manusia itu ada keliru, ada salah. Tapi Al-Quran setebal ini, itu kemudian ada Allah memerintahkan mereka untuk mentadabburi, untuk merenungkan. Kemudian nanti setelah direnungkan, dipahami, coba cross check, mendapati nggak kesalahan di Al-Quran, ada nggak perselisihan, perbedaan antara satu ayat dan ayat yang lain, dari sisi usulnya, dari sisi maknanya, dari sisi pemahamannya, dari sisi grammarnya. Coba renungkan, ada nggak? Harusnya kalau dari selain Tuhan mestinya ada, dan bukan sedikit, tapi jumlahnya apa? Banyak. Tapi karena ini dari Allah, maka satu pun tidak ditemukan kekeliruan, tidak ditemukan kesalahan. Begitu hebatnya yang mau mengoreksi, tidak bisa kemudian membuat hal yang serupa. Biasanya kan kalau ada orang kuliah, kemudian mata kuliahnya, skripsinya diserahkan ke dosen pembimbing untuk di cross-check, otomatis dosennya itu lebih pakar, lebih ahli, bahkan paling tidak menyamai dan bisa bikin seperti itu. Tapi kalau Allah kan minta suruh renungkan, suruh tadabburi, suruh cross-check, mesti yang meneliti, yang merenungkan itu tidak bisa bikin. Hebatnya Allah itu, ya. Bahkan nggak tanggung-tanggung. Yang nggak bisa bikin itu bukan bikin setebal Quran, kan? Nggak bisa bikin hanya satu surat yang isinya hanya 3 ayat. Itu gimana itu? Masa makhluk sebanyak ini, manusia sebanyak ini, kemudian meneliti Quran, mencari kesalahannya tidak jumpa, lalu membuat yang sama, meskipun hanya satu surat yang isinya hanya 3 ayat, itu ternyata nggak bisa bikin. Itu kayak apa hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak bisa menyamai dosen karena terlalu pintar, masa bikin karya tulis seperti dosen hanya bagian kecilnya saja nggak bisa. Mestinya bisa, kan? Tapi Allah itu sampai mengatakan, qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin. Kalian ini mampu untuk membuat apa? Al-Quran meskipun hanya satu surat. Lalu kemudian Allah bilang fa in lam taf'alu. Tapi kalau dalam faktanya nanti kalian tidak bisa membuat yang sama, walan taf'alu, dan sampai kapanpun memang nggak bakalan bisa bikin yang sama. Walan taf'alu, fattaqun nar. Konsekuensinya satu, kalian harus takut pada api neraka. Allati waquduhan nas wal hijarah, yang memang api neraka ini disetting, bahan bakunya adalah manusia yang model-model kayak begini, wal hijarah, dan batu yang anti sama Quran, yang nggak percaya sama Quran. Ini memang sudah disetting dari awal begitu. Nah, makanya harus hindari itu. Jadi kalau nggak bisa bikin, dan sampai kapanpun nggak bakal
nggak pernah bisa bikin. Sampai kapanpun nggak bakalan pernah bikin. Kalau ditadaburi dari sisi uslub saja seenak itu Al-Quran. Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, bisa senyaman itu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bisa seenak itu. Lalu kemudian nanti diteliti hikmah kenapa kok dalilnya sampai ada 5 dalam satu surat Al-Ikhlas yang ada 4 ayat. Lalu kemudian cek kok bisa dalilnya itu dipilih ada 5. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nanti kita dapat ilmu yang disebut dengan ad-dalil itu bisa ada 5. Setelah Allah menjelaskan Al-Ikhlas, lalu kemudian Allah akan menutup dengan Al-Falaq dan An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi ada Al-Ikhlas, ada potensi terjadinya gangguan untuk mengawal ini. Lalu kemudian pelakunya yang paling dominan itu nanti An-Nas terakhir. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang bakalan mengerti Al-Ikhlas itu manusia atau jin, tapi gangguan itu paling kuat dari manusia dan juga jin. Itu surat Al-Ikhlas. Lalu kita teliti lagi ke atas, naik. Nah, ini namanya tadabbur. Tadabbur apa? Al-Quran. Al-Quran dimulai dari surat An-Nasr, coba dengan teliti surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Setelah itu tabat, setelah itu apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tengok tulisannya persis dengan qaidah yang di atasnya An-Nasr ke atas. Itu penulisannya tidak sama dengan qaidah. Kenapa kok bisa begitu? Berapa kali saya sampaikan bahwasannya Al-Quran Nabi Muhammad itu diutus di tengah-tengah orang-orang yang ummi, yang masih buta huruf. Sehingga perang saja, perang perdana, yaitu perang Badar. Ketika musuh-musuh Islam itu berhasil dikalahkan, lalu kemudian 70 dari mereka ditawan. Agar mereka ini bisa bebas, konsekuensinya apa? Menebus dengan harta yang dimiliki atau menebus dengan ilmu pengetahuan yang mereka miliki, baik itu berupa tata cara, kemampuan mengajari, menulis dan membaca. Jadi orang Islam itu butuh sekali diajari menulis, diajari membaca, sehingga tawanan perang saja diminta untuk mengajari mereka membaca menulis. Nah, kalau kaum muslimin kemudian baca tulis itu saja masih belum mampu, lalu kemudian mereka akan menulis Al-Quran, apa yang akan terjadi? Makanya kemungkinan terjadi tulisan-tulisan itu tidak akan standar qaidah. Lalu kemudian kenapa setelah surat An-Nasr itu kemudian bisa standar dengan qaidah? Karena surat An-Nasr itu ayat yang menginformasikan Fathu Mekah, kemenangan umat Islam dengan ditaklukkannya kota Mekah. Kemudian orang-orang berduyun-duyun masuk Islam. Waktu itu orang kaum muslim itu bukan sembarangan orang lagi, tetapi orang-orang yang pandai. Makanya
diinformasikan setelah Fathu Mekah tidak bisa lagi dikatakan ummi, tidak bisa dikatakan lagi orang bodoh, tetapi sudah orang-orang pandai. Terbukti catatan-catatan setelah Fathu Mekah itu penulisan imlanya sesuai dengan kaidah. Itu luar biasa tadabbur Quran. Apalagi kalau kemudian kita mau merenungkan dari aspek setiap huruf, setiap kalimat aja, setiap kalimat. Misalnya, makanya di Quran betul-betul final, betul-betul final, otentik, ditiru nggak bisa, kemudian terjamin bahwasannya nggak akan ada kesalahan, nggak ada kekeliruan, dan nggak ada yang bisa merubah. Otentiknya tidak butuh stempel. Karena stempel itu stempel pandangan manusia yang dimiliki oleh manusia itu masih bisa dirubah-rubah, gitu. Tetapi ini stempel ilahi, stempel ketuhanan. Jadi kalau ada orang tidak yakin dengan ini, cukup bikin tiruannya. Ternyata nggak bisa. Tapi kalau kita meragukan stempel yang dibuat dalam sebuah lembaga, rumah sakit atau apa saja, ini original nggak, asli nggak? Stempelnya. Kalau kamu bisa menirukan, ada kemungkinan stempelnya juga tidak asli. Tapi kalau Quran kan mau dibilang nggak asli, tidak original, tidak otentik. Kamu mau bikin yang sama nggak bisa, atau gimana? Ya mesti harus percaya. Ya, mesti harus percaya. Lalu kemudian penetapan huruf Bismillah, lalu kemudian diakhiri dengan Nas. Ya itu kan kalau kita teliti lagi kan beberapa kali saya sampaikan kenapa kok Quran ayat disepakati oleh para ulama. Cara membaca alhamdulillah khilaf dalam sholat. Tetapi untuk penulisan mushaf Quran yang sesuai bahwasanya namanya Quran itu penulisannya itu dimulai dari Bismillah diakhiri dengan An-Nas. Ternyata kita paham hitungan abjadun al-wazn. A itu kan angka 1, ba itu angka 2, sin kalau kita hitung nanti ketemunya angka 60. Sin. Nanti kita akan tahu ba itu bentuknya kan seperti ini, berarti 2. Tapi penulisannya tinggi. Ada alifnya, berarti apa? 2 sama 1 berarti 3. Kemudian An-Nas itu sin itu 60, tutupnya 60. Berarti 60 dengan 3, 63. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah, dilengkapi dengan Al-Quran yang diawali dengan huruf ba yang berbentuk alif, ditutup dengan sin. Berarti gimana? Kayak Allah ingin menginformasikan Muhammad, kamu ini bertugas menyampaikan dakwah, tak lengkapi dengan Al-Quran. Tapi ingat ketika Al-Quran ini tuntas, hitungannya 63, berarti batas usiamu 63 tahun. Jadi Nabi Muhammad usianya 63 tahun. Kenapa? Karena Al-Quran tuntasnya itu setelah 63. Dan cocok. Nanti tengok kata wafat di Al-Quran, kata mati. Karena di Al-Quran ada kata wafat, kata mati. Wafat ada afimah, kata-kata mati. Itu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad. Kalau kita hitung penempatan di suratnya, itu kok bisa ketemu surat 40, surat apa 13, dan di surat 10. Maksud surat 40 tambah surat 13 atau surat 10 itu nanti kan ketemu 50, ditambah 13 berarti 63. Dan uniknya 40, 10, 13 itu kayak Allah mau menginformasikan Nabi Muhammad akan diangkat menjadi Nabi di usia 40. Surat 13 Allah mau menginformasikan atau
10 tahun masa dakwah ketika berada di Mekah, lalu kemudian berikutnya mau menginformasikan masa dakwah ketika di Madinah. Wah, kalau kita tadabbur Quran luar biasa. Makanya Allah bilang, afala yatadabbaru Quran. Apa yang membuat mereka ini kok tidak mau mentadabburi Al-Quran? Coba renungkan Quran, kamu akan menemukan keajaiban. Kalau ini datangnya dari selain Allah, mesti nggak bisa menemukan hal seperti itu. Kalaupun ada, mesti yang ada adalah perselisihan yang depannya begini, belakangnya begini, ada perbedaan. Tapi bukan enggak, luar biasa. Walau kana min ghairillah la wajadu fihi ikhtilafan katsir. Nah, ini dari sisi ini saja. Sementara Al-Quran ini nanti kalau dibacakan kepada orang-orang yang pernah mengenal Alkitab sebelumnya, ya, kita tahu bagaimana dulu Raja Kaisar, Raja Najasyi, Raja Romawi ketika dibacakan Al-Quran, semuanya itu berada terpesona karena tes timurnya Quran. Mereka mencoba tolong tanyakan kepada Muhammad mengenai kisahnya Ashabul Kahfi itu bagaimana. Turun surat Kahfi dijelaskan, mereka terpesona. Bagaimana bisa sedetail ini informasi umat terdahulu di dalam yang dijelaskan oleh Muhammad melalui Al-Quran dengan susunan uslub sebagus ini. Ini kalau bukan dari Tuhan nggak mungkin bisa. Sementara Muhammad itu tinggal di mana? Lalu kemudian Ashabul Kahfi itu ada di mana? Belum lagi nanti informasi yang ada di masa yang akan datang. Para pakar-pakar ilmu pengetahuan modern itu tertakjub, terheran-heran dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Bagaimana sesuatu yang baru kita temukan sudah ada di 14 abad yang lalu. Wah biasa. Bahkan terus berkembang. Ya, inilah kalau kita mau mentadabbur Quran. Ayat per ayatnya nanti tengok. Jadi kita kalau membaca ayat Quran, baca satu ayat, lalu ayat berikutnya nanti disambungkan. Apa hubungannya dengan ayat? Kok bisa senyambung itu? Misalnya gini, Allah mau bahas dirinya itu siapa? Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Terus setelah itu Allah bilang, inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil laili wan nahar. Tuhan kalian itu Tuhan yang satu. Setelah Allah membicarakan dirinya ada Tuhan yang satu, untuk mengetahui tengok ayat berikutnya. Inna fi khalqis samawati. Allah akan menceritakan penciptaan langit dan bumi. Setelah membahas penciptaan langit dan bumi, lalu yang akan kita pahami bagaimana? Mesti langit dan bumi dengan aturan seperti ini tidak mungkin ini kemudian berawal dari makhluk yang lemah, apalagi jumlahnya banyak. Kenapa? Karena kalau lemah yang ada adalah mengurusi Indonesia saja, urusan sepak bola saja, robotnya masa baru sepak bola. Apalagi kok mau mengurusi alam semesta tak sehebat ini. Ini mesti ada Tuhan yang luar biasa, yang itu hanya satu, karena kalau lebih dari satu akan ribut. Ya, pemilik kekuasaan maka tidak akan pernah terrealisasi apa yang mestinya ada di alam semesta. Karena ada dualisme Tuhan yang kemudian memiliki keahlian yang sama, kebijakan yang sama, kemampuan yang sama, semuanya serba sama, maka otomatis dengan kesamaan kemampuan ini tidak mungkin kemudian akan terjadi bumi dan langit. Kenapa? Karena kehendak akan berbeda. Kalau kehendak berbeda, sementara kemampuan sama, maka yang satu menginginkan A, yang satu tidak, maka yang terjadi adalah keributan. Kalau terjadi keributan, bakal pernah ada lagi dan bumi. Nah, ini tadabbur sekian banyak ya dalam Al-Quran. Kalau kita tadabbur ini baru sekilas. Kalau kita tadabbur betul kali apa kita tadabbur Al-Quran ini. Sampai di sini ada yang ditanya? Sudah jam 1 lewat 2 menit. Ya. Kalau tidak ada, kita coba. Sebab hukum ya. Pertemuan berikutnya lagi insyaallah bulan depan kita akan bertemu kembali pada ayat yang ke-83 insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.